Sejak merebaknya pandemi COVID-19, nyaris hampir 2.000 pasien positif corona dinyatakan positif hingga hari ini. Dengan jumlah meninggal 181 orang, gugus tugas penanganan COVID-19 mencatat terdapat 134 pasien dinyatakan sembuh. Pemerintah bersama sejumlah lembaga terus bekerja keras untuk menekan angka korban yang dari hari ke hari terus bertambah. Apa sebenarnya yang dapat menekan angka penderita corona di tanah air selain dibutuhkan adanya vaksin, dan benarkah cuaca tropis seperti di Indonesia memiliki pengaruh bagi proses penangkalan virus? Kita akan membahasnya bersama Profesor Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ejikman yang sekaligus Guru Besar Ilmu Mikrobiologi FKUI, dan juga ada Dr. Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Saya ke Prof. Amin terlebih dahulu. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, benarkah anggapan bahwa cuaca tropis seperti di Indonesia ini akan berpengaruh terhadap ketahanan virus corona COVID-19 ini? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada data virus corona pada umumnya, memang dia tidak begitu tahan terhadap suhu yang agak tinggi, sekitar 25, di atas 25, 26 itu dia akan kurang aktif, dan juga pada kelembaban yang tinggi. Kita mengacu misalnya ke SARS yang lalu, itu lebih suka dia tinggalnya di daerah yang dingin dan kelembabannya rendah. Nah, untuk virus corona, SARS corona yang kedua ini, yang jilid 2, kita belum punya data yang ekstensif ya, yang membuktikan bahwa memang virus SARS corona 2 ini sama dengan SARS coronavirus yang pertama. Walaupun kita barangkali bisa berharap bahwa dia punya sifat yang umum seperti coronavirus yang lainnya. Nah, cuman kita juga bisa mengamati sampai saat ini ya, orang-orang yang sakit itu kebanyakan dari menengah ke atas misalnya. Mereka yang sehari-hari mungkin lebih banyak dalam ruangan. Di ruangan itu baik di kantor maupun di kendaraan umum misalnya, atau kendaraan pribadi yang suhu dingin atau kelembabannya rendah. Sedangkan mereka yang menengah ke bawah lebih banyak terpapar udara segar, terpapar matahari, udaranya mengalir, sehingga salah satu yang menyebabkan adalah konsentrasi virus di lingkungan yang terbuka itu, yang udaranya bagus mengalir, itu konsentrasinya lebih rendah. Ya, jadi sebetulnya message-nya lebih ditekankan kepada, tadi kita dengar juga ucapannya Pak Luhut, bahwa menjaga jarak itu kan juga mengurangi konsentrasi virus yang mungkin masuk ke kita. Mengurangi jumlah orang dalam kerumunan itu juga mengurangi konsentrasi virus. Ada di udara yang segar, sirkulasinya bagus, itu juga sangat membantu. Ya, jadi yang harus diperdebatkan itu bukan masalah tropis atau tidaknya gitu ya, tapi upaya kita mencegah diri kita tidak menularkan kalau kita sedang sakit, atau sebaliknya tidak sampai ketularan dari orang lain dengan menjaga jarak, karena virus itu kan tidak terbang kemana-mana, hanya droplet saja, jaraknya juga tidak jauh, hanya 2 meter, jadi betul-betul menjaga jarak satu dengan lainnya itu sangat penting, selain tentu kesehatan dan kebersihan diri, cuci tangan dan pakai masker. Itu Jadi orang-orang yang lebih banyak di ruangan dengan suhu yang dingin itu akan lebih rentan begitu, Prof? betul, jadi intinya dalam ruangan yang sirkulasinya kurang bagus, artinya pertukaran udaranya tidak sebaik kalau di luar. Kita bicaranya adalah konsentrasi virus. Jadi saya pernah sampaikan mungkin di beberapa forum lainnya, risiko seseorang terinfeksi itu adalah dosis virus dikalikan virulensi dibagi dengan kekebalan. Ya, jadi kalau katakanlah kekebalannya oke, bagus, virulensi virusnya sampai saat ini belum banyak berubah. Nah, yang banyak mengaruhi seorang akan terinfeksi atau tidak adalah dosisnya. Berapa banyak virus itu terpapar ke tubuh kita.
kita lihat misalnya teman-teman di rumah sakit, perawat atau dokter itu kan Berhadapan langsung berhadapan begitu langsung ya? dengan pasien, nah itu dia akan terpapar dengan virus dalam jumlah tinggi. Ya, orang-orang orang-orang dalam kerumunan di dalam ruangan yang sempit, dalam misalnya kendaraan umum, kereta, bus, atau mobil pribadi juga atau mobil rame-rame, itu juga menyebabkan kontak satu sama lainnya dekat. Nah itu dalam ruangan itu konsentrasi virusnya akan lebih tinggi sehingga orang-orang itu akan punya risiko lebih tinggi. Sekarang Jadi juga dosisnya. yang terbentuk di publik ada anggapan bahwa virus ini akan punah begitu saat musim panas. Apakah benar seperti itu, Prof? Kita mengharapkan demikian, belajar dari pengalaman SARS yang lalu. Tapi kalau kita lihat MERS saat ini, ya di Indonesia belum ada sih yang dilaporkan. Itu masih berjalan sampai sekarang. Tapi kalau kita sekali lagi belajar ke SARS coronavirus yang pertama, itu memang boleh dikatakan menghilang sendiri ketika bulan Mei, Juni ya, musim panas. Kita mengharapkan SARS coronavirus yang kedua juga punya sifat seperti itu sehingga selain upaya-upaya yang harus kita lakukan, kita berharap itu akan membantu. Tapi kita hendaknya tidak take it for granted gitu ya, artinya menyerahkan aja gitu tanpa ada usaha ya. Kita tunggu aja gitu ya. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Adip Humaydi. Selamat malam, Dok. Malam, Mbak Uci. Malam, Prof. Amin. Selamat malam, Dr. Adi. Baik, Prof, sudahkah ada penelitian ilmiah, Dok, mengenai apa yang seperti dinyatakan bahwa suhu tropis ini dapat mempengaruhi gitu ketahanan dari virus corona? Ya, jadi memang pertanyaannya harusnya ke Prof. Amin itu. Cuman memang saya coba berkomunikasi sama teman-teman yang dengan kompetensi yang sama dengan Prof. Amin, kemudian data dari WHO, memang kita masih mempelajari, jadi artinya profesi kedokteran riset masih mempelajari karakter daripada virus ini. Gitu. Jadi memang kalau kita mengaca pada seperti yang disampaikan Prof. Amin tadi, SARS yang dulu memang pada saat dengan suasana yang tropis, suaranya panas, memang dia cenderung menurun. Cuman karakter pada SARS-CoV-2 ini masih banyak yang harus dipelajari dan teman-teman riset baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, saya kira saat ini pun belum bisa memastikan bahwa karakter virus ini seperti apa. Jadi seperti yang disampaikan Prof. Amin tadi, ya mau tidak mau kita harus tetap waspada lah. Jadi kondisi saat ini harus tetap penuh dengan kewaspadaan tinggi. Gitu. Dok, tapi sekarang fenomena yang terjadi di masyarakat, warga ini berbondong-bondong berjemur begitu saat jam 10 pagi, 30 menit sampai 1 jam dengan harapan bahwa jika ada virus di dalam tubuh ini akan mati dengan paparan sinar matahari. Apakah itu efektif, Dok? Ya kalau dari petunjuk WHO kan saat ini ya, artinya WHO kan pasti berproses dari hasil riset. WHO menyatakan pun sudah menyatakan bahwa ultraviolet dikatakan tidak bisa membunuh. Jadi berjemur itu sebenarnya bukan karena virus saja gitu loh. Kita memang diharuskan atau disarankan untuk berjemur untuk kesehatan tubuh kita, bagaimana kita memperkuat tulang, bagaimana untuk daya tahan tubuh kita dengan jam yang ultraviolet yang baik bagi kesehatan, yaitu jam 7 sampai jam 9. Tapi kalau di atas jam 10 tentunya ultravioletnya itu dengan panjang gelombang yang lebih tinggi dan berbeda, karena yang disarankan untuk kesehatan, tapi bukan dalam konteks virus ya, tapi yang disarankan untuk kesehatan jam 7 sampai 9 atau sore jam 15 sampai jam 16. Jadi itu sebenarnya bukan dalam konteks masalah virus COVID ini, tapi memang untuk kita, untuk kesehatan tubuh kita gitu loh. Jadi kalau berjemur di jam 10 ke atas malah kurang bagus untuk kesehatan begitu, Dok? Karena ultravioletnya sebenarnya, kalau kita bicara terkait dengan masalah ultravioletnya dengan panjang gelombang lebih tinggi, sebenarnya kita kalau di kesehatan tidak menyarankan di atas jam 10. Saya ke Prof. Amin. Prof. Amin, selain juga berjemur begitu di saat jam 10, sekarang juga ada fenomena bahwa masyarakat ini menjemur begitu pakaian mereka, kemudian barang-barang mereka di bawah sinar matahari, berharap juga jika ada virus di barang-barang tersebut akan mati. Apakah itu efektif, bisa terjadi?
Ya sebetulnya praktek itu harusnya dilakukan setiap hari, ya tidak perlu menunggu ada virus corona. Artinya misalnya kita punya anduk habis dipakai, sebaiknya ya dibiarkan kering setelah itu kan. Sebab kalau kita biarkan dia lembab terus, yang tumbuh tidak hanya virus tapi juga bakteri, jamur, dan itu bisa menyebabkan penyakit yang bisa menjadi serius juga. Jadi ini adalah satu perilaku sehat yang sebetulnya yang sekaligus diingatkan kepada masyarakat. Ya, jadi ancaman yang di sekitar kita kan tidak hanya virus corona ini aja. Virus-virus lain juga banyak, bakteri juga banyak. Jadi menjemur pakaian itu bagus diterapkan tidak hanya untuk corona ini aja. Dan kita tidak bisa memastikan hanya virus corona yang ada di pakaian itu. Ya, kuman-kuman lain juga banyak gitu ya. Tapi kalau virusnya di dalam tubuh dengan berjemur, apakah juga bisa hilang? Nah, virusnya kan ada di dalam saluran pernafasan. Kita mau berjemur sampai mungkin seminggu atau sebulan, virus yang di dalam saluran pernafasan tidak kena sinar UV apapun. Ya, Yang ada malah gosong gitu ya, gosong. ya Prof ya. Nah, mungkin yang manfaat yang bisa kita ambil adalah tadi saya sampaikan, kita berjemur di udara terbuka itu menghirup udara yang lebih bersih daripada di dalam ruangan yang mungkin lembab, juga jumlah virus, jumlah bakterinya lebih banyak, sehingga berada di luar rumah itu tentu di udara yang bersih ya. Kalau udaranya kotor juga kurang baik. Tapi berjemur di luar tadi sudah disebut oleh Dr. Adib di bawah jam 10, jadi antara jam 7 sampai jam 10. Itulah saat yang baik di mana udara harusnya belum terlalu panas, belum terlalu kotor. Nah, itu untuk meningkatkan kesehatan kita Daya tahan secara tubuh umum, karena ada ya. vitamin D3 itu dari Ya, antara lain ya. Dan Baik. juga udara segar yang kita hirup. Baik, saya ke Dokter Adib. Dok, selain berjemur begitu Dok, apalagi yang harus dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan imunitas? Ya, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Amin. Pada saat kemudian kita bicara kondisi saat ini, maka yang menjadi garda terdepan itu masyarakat. Jadi kepatuhan masyarakat menjaga kebersihan, kemudian kepatuhan masyarakat menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak vitamin ya, makanan yang mengandung vitamin. Kalaupun ditambah dengan suplemen vitamin ya silakan saja gitu. Sampai sekarang kan jadinya habis kan vitamin di mal-mal, di supermarket habis semua itu. Tapi yang paling penting tentunya tadi yang disampaikan social distancing, physical distancing, kemudian mengusahakan aktivitas jika itu memang tidak urgent lebih baik di rumah. Karena yang paling penting adalah pada saat ini adalah menjaga supaya kita tidak terlalu banyak kontak sebenarnya, supaya peta penyebaran ini tidak semakin meluas. Karena yang dapat melawan virus sebenarnya imunitas diri sendiri begitu ya Dok ya? Betul, seperti yang disampaikan Prof tadi. Jadi kalau kita virulensi virusnya pasti akan ada. Cuman pada saat kita dilawan dengan hostnya itu kita, daya tahan tubuh kita dengan yang baik dan kita dengan cukup istirahat dan menjaga pola makan dan cukup tidur dan cukup istirahat, saya kira itu menjadi modal utama sebenarnya bagi kita untuk bisa melawan virus ini gitu. Kalau vitamin yang bagus begitu dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh apa Dok? Nah, kalau bicara vitamin nanti jadi habis nanti yang di ini. Tapi memang yang direkomendasikan pada saat ini yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Nah, dua vitamin itu yang menjadi, tapi pada prinsipnya vitamin itu juga sudah ada pada makanan, sayuran dan buah-buahan. Sebenarnya pola makan kita saja yang harus kita perbaiki. Vitamin-vitamin yang suplemen itu sifatnya hanya suplemen ya, hanya membantu saja supaya penyerapan dan absorpsinya lebih baik. Tapi pada prinsipnya dengan pola makan kita yang baik, gizi kita baik, itu menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, saya ke Prof. Amin. Prof, apakah COVID-19 ini termasuk dalam penyakit atau virus musiman begitu, Dok? Prof? Virus SARS coronavirus 2 ini kan baru ya. Artinya baru diidentifikasi ya sejak Desember ini. Karena sebelumnya kan
hanya diidentifikasi ada 6 virus corona yang bisa menyerang manusia. Jadi ini yang ke-7, sehingga kita sekali lagi belum banyak data ilmiah yang terkait dengan sifat-sifat si virus ini. Ya, jadi bisa saja sama seperti SARS coronavirus 2 karena memang dia kekerabatannya paling dekat dengan SARS coronavirus 1. Tapi sekali lagi data ilmiahnya belum terlalu banyak. Kalau kita lihat ini virus ini sangat berkembang sangat pesat begitu di negara-negara yang bersuhu cukup dingin seperti di Cina, di Eropa, di Amerika. Apakah apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini, Prof? Ya, virus SARS coronavirus 2 ini memang bisa punya kemampuan untuk menular lebih tinggi, lebih cepat daripada SARS coronavirus yang pertama. Ada publikasi menyebutkan sekitar 20 kali lebih cepat. Tetapi virulensinya tidak setinggi SARS coronavirus yang pertama. Jadi kalau kita lihat angka kematiannya lebih rendah daripada yang pertama, di bawah 5%, tetapi menularnya sangat cepat. Ya, jadi kemampuan dia untuk pindah kemudian langsung menempel pada hostnya itu lebih cepat. Dan kita tahu bahwa satu orang itu bisa menularkan ke 2 sampai 3,8, artinya katakanlah 4 ya, 2 sampai 4 orang. Ya, jadi kalau kita lihat setiap siklus, ya tinggal dikali-kalikan aja. Jadi sekarang kurva yang ada di Indonesia juga sesuai dengan pola itu. Pertambahan jumlahnya, ya, jumlah kasusnya. Baik, saya ke Dr. Adib. Dok, tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia ini hampir 10%, hampir 2 kali lipat begitu realitanya dibandingkan di dunia. Apa yang salah, Dok? Sebenarnya kalau kita mau mencoba menganalisa data dari Indonesia saat ini yang lebih dari 10% angka kematiannya, tentunya kita harus melihat, kita harus membreakdown angka kematian tersebut apakah terjadi pada semua kelompok umur, satu. Apakah juga terjadi pada golongan-golongan yang memang punya faktor komorbid atau faktor penyakit penyerta. Karena kalau kita lihat data internasional, data dunia memang menyebutkan sekitar hanya 3 sekian atau di bawah 5%. Tapi itu pada semua kelompok umur. Tapi pada saat kemudian data di dunia itu dibuka juga pada saat kelompok umur di atas 60 tahun, case fatality rate-nya juga lebih dari 20%. Jadi kita harus mencoba untuk mentransparansikan data supaya kita bisa menganalisa sebenarnya angka kematian yang saat ini terjadi di Indonesia itu pada kelompok umur berapa dan kemudian apakah ada faktor-faktor penyakit penyerta. Sehingga ini menjadi sebuah analisa yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih alert, lebih aware pada kondisi-kondisi tertentu sehingga benar-benar kemudian menjaga daya tubuh dan untuk kemudian tetap ada di rumah gitu. Kalau IDI sendiri belum dapat begitu, Dok, datanya seperti apa 10% ini? Ya, kami menunggu nanti kita bersama-sama dengan Prof. Amin, dengan teman-teman riset, teman-teman mikrobiologi klinik dan teman-teman yang memang sering bergerak di dalam penelitian untuk bersama dengan pemerintah untuk menganalisa data ini. Dan ini saya kira penting untuk menentukan strategi kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan untuk pemerintah lakukan dalam strategi ini, kita harus berbasis pada data yang saat ini yang kita dapatkan gitu. Baik, apa yang harus dilakukan ke depannya itu yang paling penting. Terima kasih Dr. Adib, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia sudah bergabung bersama kami. Kita jeda dulu, nanti kita akan berbincang kembali dengan Prof. Amin. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dan masih bersama dengan Prof. Amin. Prof, mungkin yang pertanyaan di benak banyak pihak, kapan wabah virus corona ini akan berakhir di Indonesia? Ya. Tentu kita harus pakai prediksi. Banyak cara untuk memprediksi. Satu yang paling sederhana aja lah kalau kita menganut bahwa virus ini memang tidak kuat atau ya sensitif terhadap suhu, misalnya dengan suhu tinggi atau kelembaban tinggi, ya kita bisa tanda petik berharap itu akan selesai ketika suhu udara di negara-negara yang 4 musim itu sudah mulai naik. Ya, ini pengalaman pernah kita lihat di
SARS coronavirus yang pertama. Bulan Mei itu hilang sendiri. Ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Artinya itu prediksi paling gampang. Tapi prediksi berikutnya tentu bisa dengan hitung-hitungan epidemiologi ini seperti beberapa teman sudah melihat dari pertumbuhan kasus, ya, kemudian bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi diharapkan juga nanti akan mencapai puncaknya, tapi puncaknya tidak terlalu tinggi seperti di negara lain. Nah, terus akan turun. Tentu kita mengharapkan bahwa puncak itu tidak terlalu tajam, tapi puncak itu melandai. Ada pendekatan ketiga untuk memprediksi itu adalah kalau kita bisa membangun namanya herd immunity, kekebalan kelompok di masyarakat yang itu bisa tercapai. Pertama, memang masyarakatnya sudah punya kekebalan bawaan yang sifatnya umum, sehingga dia cukup kuat. Ini terkait dengan tadi, apakah mau minum jamu, mau berjemur, atau minum vitamin, suplemen, dan sebagainya. Itu adalah membangun kekebalan yang sifatnya umum. Tapi yang kekebalan spesifik tapi terjadi secara alam adalah kalau mereka terpapar dengan virus tapi tidak sakit. Nah, itu juga akan menjadi punya kekebalan. Cara ketiga tentu yang dilakukan secara aktif yaitu dengan vaksinasi. Walaupun sekarang kita belum punya vaksinnya. Nah, kalau kita ibaratkan satu orang bisa menularkan ke satu orang lain, maka minimum kita harus memiliki 50% populasi itu kebal. Kalau satu orang menularkan ke dua orang, maka sekitar 60-70% harus kebal. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka secara bertahap virus itu akan dikalahkan oleh populasi yang kebal, karena orang yang terpapar tidak tertular, sehingga dia tidak menjadi sumber baru bagi orang lain. Sehingga dengan adanya kekebalan kelompok itu atau herd immunity, maka rantai penularan akan secara bertahap akan di-stop. Dengan demikian maka kasus-kasus baru otomatis akan turun. Nah, itu mungkin akan makan waktu, tidak bisa terlalu cepat sih, mungkin sekitar 2 bulanan akan menurun kasusnya. Ya, jadi kita mengharapkan puncaknya, bukan mengharapkan, artinya memprediksi puncaknya mungkin akan tercapai sekitar 2-3 minggu ke depan. 2 minggu ke depan? Ya, sekitar 2-3 minggu ke 2-3 depan. minggu berarti di bulan April ini akan puncak penyebaran virus corona? Kira-kira seperti itu, nanti akan berakhir ya mungkin Juni barangkali ya. Bulan Juni. Juni akan menurun. Tentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga partisipasi masyarakat harus tetap seperti ini. Tidak boleh kemudian mendengar ini langsung nanti kan akan selesai gitu, terus santai. Saya tidak demikian. Kalau kita semuanya lengah, mungkin prediksi itu akan salah. Ya, tapi kalau kita semuanya berupaya keras dan juga masyarakat berpartisipasi dengan menjaga jarak begitu ya. Betul, Prof ya. Terima kasih Prof Amin sudah bergabung bersama kami di Special Report. Terima kasih.